Hai semuanya, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Saya antusias banget nih buat mandu kalian dalam sebuah perjalanan yang, jujur saja, bisa benar-benar ngubah cara kalian ngelihat kesehatan dan tubuh kalian sendiri. Hari ini, kita bakal ngebongkar satu rahasia besar, yaitu gimana cara ngebuka kekuatan penyembuhan luar biasa yang sebenarnya, percaya nggak percaya, udah ada di dalam pikiran kita sendiri. Kalau kalian pernah ngerasa terjebak sama diagnosis medis, atau ngerasa nggak berdaya waktu lagi sakit, nah, sesi ini pas banget buat kalian. Kita akan bedah bareng-bareng gimana alam bawah sadar itu bukan cuma sekedar gudang memori, tapi sebenarnya adalah mesin penyembuh yang luar biasa kuat. Oke, biar jelas ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari membahas satu sumber kekuatan penyembuh, terus kita lihat gimana sih cara kerja pikiran bawah sadar itu, dan gimana emosi negatif ternyata bisa bikin kita sakit. Setelah itu, kita bahas kekuatan pengampunan, dan yang paling penting, di akhir nanti kita bakal fokus ke langkah praktis doa penyembuhan yang bisa langsung kalian praktekin hari ini juga. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, satu sumber kekuatan penyembuh. Ini fondasi dari semua yang bakal kita obrolin nanti ya. Banyak dari kita kan sering banget nyari kesembuhan dari luar. Entah itu nyari pil ajaib atau bantuan dari luar. Tapi materi yang kita bedah hari ini nunjukin realitas yang beda banget dan pastinya ngasih kita harapan baru tentang dari mana sebenarnya kesembuhan itu berasal. Coba deh kalian dengerin kutipan kuno yang ada di dinding kuil masa lalu ini. Bunyinya, dokter mengobati luka, dan Tuhan menyembuhkan sang pasien. Ini bukan cuma pepatah puitis biasa loh, tapi ini adalah prinsip kehidupan. Pada dasarnya, cuma ada satu kekuatan penyembuh, entah kalian mau nyebutnya Tuhan, alam, prinsip kehidupan, atau apapun itu. Intinya, kesembuhan sejati adalah proses dari dalam diri. Kekuatan itu udah mengalir di dalam diri kita sejak lahir. Kalian pasti sering kan ngelihat buktinya? Pas jari kalian kiris pisau misalnya, tubuh kalian tuh secara otomatis tahu persis gimana cara nutup luka itu, tanpa kalian sadari sama sekali. Nah, ini ngasih gambaran yang jelas banget soal bedanya peran medis dan peran kekuatan di dalam diri kita. Jangan salah paham ya, profesi medis itu ngelakuin pekerjaan yang luar biasa dan super penting. Seorang dokter bedah mungkin ngangkat tumor, berarti mereka menyingkirkan penghalang fisiknya. Psikiater juga bantu nyingkirin penghalang mental. Tapi, pisau bedah kan nggak menyembuhkan jaringan yang kepotong ya nggak? Kekuatan batin, energi kehidupan di alam bawah sadar kalian, itulah yang lakuin perbaikan sesungguhnya. Jadi, ilmu medis ngebuka jalan, tapi alam bawah sadar yang ngeksekusi penyembuhannya. Terus gimana dong cara kita ngarahin sumber penyembuh tadi? Ini bawa kita ke bagian kedua, cara kerja pikiran bawah sadar. Kekuatan ini tuh ibarat arus listrik yang super besar. Dia nggak punya kehendak sendiri. Jadi harus kita arahin dengan benar dan ilmiah. Gini loh, ini bukan soal sulap atau sihir ya. Sumber kita ngebedain dengan tajam antara yang namanya iman buta dan iman sejati. Iman buta itu kayak orang yang sembuh lewat tabib atau jimat. Itu terjadi bukan karena barangnya sakti, tapi karena rasa takut mereka berubah jadi keyakinan yang akhirnya memicu alam bawah sadar. Tapi iman sejati itu jauh lebih powerful. Ini terjadi waktu pikiran sadar kalian ngasih instruksi yang jelas, harmonis, dan masuk akal ke pikiran bawah sadar. Kalian yang pegang kendali karena kalian paham betul gimana cara kerjanya. Tapi awas, kalau nggak dikendaliin, pikiran ini bisa jadi bumerang. Ada istilah namanya monomaniak. Di sumber yang kita bahas, ada kisah nyata tentang seorang mahasiswa yang mulai dengar bisikan-bisikan negatif dan ngira dia dihantui roh jahat. Karena dia biarin tahayul dan ketakutan nguasain dirinya, sugesti negatif itu benar-benar ngambil alih akal sehatnya. Dia kehilangan kewarasan bukan karena hal gaib, tapi karena pikiran bawah sadarnya didominasi sugesti yang salah kaprah. Untungnya dia akhirnya bisa sembuh setelah rutin ngisi pikirannya dengan afirmasi kedamaian dan cinta kasih. Kekuatan sugesti itu emang gak main-main. Bayangin aja, ada cerita tentang seorang pria di Irlandia yang udah koma dan divonis nggak ada harapan lagi gara-gara gagal ginjal. Terus, seorang kerabatnya datang dan ngebisikin terus-terusan ke telinganya kalau Tuhan hadir di ruangan itu dan nyentuh dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Alam bawah sadar pria yang lagi koma ini nerima sugesti itu sebagai fakta mutlak. Tiba-tiba dia terbangun dan bilang, Tuhan ada di sini. Aku tahu aku sudah disembuhkan. Dan, boom, dia benar-benar sembuh. Alam bawah sadarnya secara harfiah wujudin apa yang diyakini sama batinnya dan narik dia balik dari ambang kematian. Cerita barusan nyambung banget ke bagian ketiga kita, penyakit akibat emosi negatif. Kalau pikiran bawah sadar bisa nyembuhin, berarti dia juga bisa bikin kita sakit kan? Emosi negatif itu bukan cuma perasaan lewat aja, mereka benar-benar bisa mewujud jadi penyakit fisik yang nyata.
Coba bayangin seorang anak kecil yang demam tinggi nggak turun-turun. Di saat yang sama, ibunya lagi ngalamin proses perceraian yang penuh amarah dan stres berat. Anak-anak itu super peka sama kondisi emosi orang tuanya loh. Ternyata, demam anak itu adalah manifestasi fisik dari amarah ibunya yang terpendam. Pas ibunya mulai tenang, memaafkan, dan ngasih energi kasih sayang, demam anaknya langsung turun dalam hitungan jam. Bener banget kan? Pikiran yang toksik bakal nyiptain lingkungan fisik yang toksik juga. Nah, yang lebih menarik lagi adalah gimana tubuh kita sering ngomong lewat simbol. Ada kasus orang pria muda yang tangannya tiba-tiba lumpuh setelah dipecat dan ngerasa hidupnya hancur. Secara medis, tangannya sehat-sehat aja. Tapi secara psikologis, dia ngerasa lumpuh, rendah diri, dan ambisinya mati. Karena tangan melambangkan kemampuan buat ngelakuin sesuatu, alam bawah sadarnya nerjemahin perasaan itu jadi kelumpuhan sungguhan. Dia baru bisa sembuh total setelah dia ngubah cara pandangnya dan mulai yakin lagi sama potensinya. Dan ini ngebawa kita ke fase yang gak kalah penting, yaitu bagian keempat, kekuatan pengampunan dan pelepasan. Logikanya gini, kita nggak mungkin bisa nyembuhin tubuh kalau pikiran kita masih penuh sama racun kemarahan atau dendam. Sumbatan-sumbatan mental ini wajib dibersihin. Mari kita ngobrolin soal kebutaan spiritual. Coba deh tanyain ke diri kalian masing-masing. Emosi negatif apa sih yang masih kalian simpan sampai sekarang? Siapa orang yang belum kalian maafin? Sumber kita nekenin banget kalau saat kita nyimpen dendam atau benci, kita tuh lagi produksi racun yang ngancurin sel tubuh kita sendiri. Kita jadi buta sama fakta bahwa kita lagi nyakitin diri sendiri cuma buat ngehukum orang lain di dalam pikiran kita. Saya suka banget sama kutipan ini karena ini ngerubah definisi kita soal kata dosa. Berbuat dosa itu bukan sekedar soal kegagalan moral, tapi lebih ke meleset dari target kesehatan dan kedamaian hidup kita sendiri. Ingat nggak soal pria yang kakinya lumpuh karena terus-terusan panik dan takut? Ternyata, akar masalahnya adalah dia nyimpen kebencian luar biasa ke saudaranya yang pernah nipu dia. Dia baru bisa berdiri dan jalan lagi benar-benar hanya setelah dia ngelepasin kebencian itu dan memaafkan saudaranya. Kesembuhan fisik tuh selalu ngikutin kelegaan emosional. Oke, akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini inti dari semuanya, bagian yang ngebahas langkah praktis doa penyembuhan. Kita udah ngerti mekanismenya, kita udah lihat buktinya. Sekarang gimana sih cara kita ngarahin alam bawah sadar buat benar-benar menyembuhkan? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara konkret kita ngelakuin perawatan spiritual ini? Pastikan kalian fokus di sini ya, karena yang bakal kita bahas adalah metode yang sangat teruji dari sumber materi kita. Perawatan spiritual itu bukan berarti kita nangis-nangis minta penyakit diangkat. Ingat, pikiran itu bentuknya nyata di alam bawah sadar. Kalau kalian punya masalah jantung, lalu kalian berdoa sambil terus mikirin jantung kalian yang sakit, kalian malah memperkuat penyakit itu. Perawatan spiritual yang benar justru berarti kalian harus berhenti mikirin gejala atau organ yang sakit. Kalian harus alihin fokus sepenuhnya ke kedamaian, harmoni, dan kekuatan penyembuh yang ada di dalam diri kalian. Ini dia kuncinya, ada 3 langkah. Pertama, jangan takut. Ketakutan itu musuh terbesar, dia sugesti negatif yang paling parah. Kedua, sadari kalau kondisi fisik kalian saat ini cuma hasil sisa pikiran masa lalu, jadi dia nggak punya kendali atas masa depan kalian. Ketiga, agungkan kekuatan penyembuh itu dalam hati. Stop mikirin penyakitnya dan mulailah afirmasi tentang keutuhan, kekuatan, dan vitalitas tubuh kalian. Ini bakal langsung nyetop produksi racun mental di otak kalian detik itu juga. Dan satu hal lagi, tolong banget jangan pernah ciut kalau dengar kata tidak dapat disembuhkan. Di sumber kita ada cerita orang London yang ayahnya meninggal karena penyakit kronis. Orang ini ketakutan setengah mati selama bertahun-tahun kalau dia bakal mewarisi penyakit itu. Dan rasa takutnya nyaris bikin penyakit itu beneran muncul. Tapi begitu dia sadar kalau nggak ada yang namanya prinsip penyakit, dan yang ada cuma prinsip kesehatan, dia langsung ubah mindsetnya. Dia nolak rasa takut, rutin afirmasi positif, dan akhirnya dinyatakan sehat total. Jadi, bagi kekuatan penyembuh di dalam diri kalian, nggak ada yang mustahil. Biar gampang diingat, mari kita rangkum semua wawasan ini. Pertama, sadari kekuatan penyembuh itu udah ada di dalam diri kalian. Kedua, emosi negatif cuma bakal nyiptain racun mental. Ketiga, kalian itu penyembuh alami buat diri sendiri. Keempat, ubah pikiran kalian, maka tubuh kalian juga bakal berubah. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting, selalu punya hati yang bersyukur. Rasa syukur itu kayak jalan tol yang langsung ngehubungin kalian ke frekuensi penyembuhan paling tinggi. Sebelum kita akhiri, saya mau kalian benar-benar mikirin ini.
Emosi negatif apa yang masih kalian biarkan ngendap di pikiran kalian hari ini? Ketakutan apa yang masih kalian pelihara? Yuk, mulai hari ini, cobain langkah-langkah praktis tadi. Bersihin pikiran kalian dan biarin keajaiban penyembuhan alami itu bekerja dalam hidup kalian. Terima kasih udah ngikutin sesi ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dipraktekin ya, dan bersiaplah lihat perubahan luar biasa yang bakal terjadi di diri kalian.